Halo semuanya, perkenalkan nama saya Walidul Muharram dengan NIM 202212210085 dari Prodi Manajemen FEB Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hari ini saya akan menceritakan salah satu keputusan besar dalam hidup saya, di mana ada 3 keputusan besar yang saya ambil dalam hidup saya. Yang pertama, masuk Yayasan Pondok Pesantren lagi setelah mendapat gelar S1. Yang kedua, meneruskan usaha tembakau milik orang tua. Yang ketiga, mendirikan usaha studio fotografi dan videografi. Satu keputusan krusial yang berdampak di masa yang akan datang dari ketiga keputusan yang besar yang saya ambil sebelumnya, yaitu masuk Yayasan Pondok Pesantren lagi setelah mendapat gelar S1. Lalu bagaimana cara saya meminimalisir bias dalam proses pengambilan keputusan yang saya ambil? Cara menghindari bias dalam keputusan krusial masuk kembali ke Yayasan Pondok Pesantren. Yang pertama, saya harus menyadari dan kenali potensi bias pribadi, refleksi diri. Apakah keputusan ini murni dari keyakinan dan tujuan pribadi atau terpengaruh tekanan lingkungan, keluarga, atau teman? Yang kedua, saya mempertimbangkan alternatif secara objektif. Buat daftar plus minus dari setiap pilihan. Misalnya, meneruskan usaha tembakau, mendirikan studio foto, atau masuk pesantren. Dengan cara di atas, saya dapat menghindari bias dalam keputusan besar yang saya ambil. Lalu bagaimana saya melakukan negosiasi dalam keputusan krusial yang saya ambil? Cara saya bernegosiasi dalam keputusan krusial masuk kembali ke Yayasan Pondok Pesantren. Yang pertama, saya pahami posisi dan kepentingan semua pihak. Saya mengidentifikasi siapa saja pihak yang terdampak atau terlibat. Misalnya, keluarga yang berharap Anda meneruskan usaha tembakau atau mitra yang menunggu Anda membangun studio foto. Lalu saya mendengarkan harapan dan kekhawatiran mereka secara terbuka tanpa langsung membantah. Yang selanjutnya, saya menyampaikan visi dan alasan saya secara jelas. Saya menekankan nilai jangka panjang, misalnya untuk pengabdian, memperkuat ilmu agama, atau membangun fondasi karakter yang lebih baik. Lalu saya menghindari argumen emosional menggunakan logika dan data. Berdasarkan cara bernegosiasi di atas, saya dapat bernegosiasi sehingga keputusan krusial yang saya ambil diterima dan berjalan dengan baik. Sekian curhatan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan keputusan besar yang saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.